Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Senang saya bisa berada di channel ini dan memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang sangat menarik di hari ini yang saya akan sampaikan ialah jangan jadi tanda petik Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Ayub pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Saudara, Ayub adalah seorang hamba Allah yang sangat saleh, jujur, dan takut akan Allah. Namun rupanya di dalam kisah hidup Ayub mengalami sebuah tragedi dalam kehidupannya dan ia mengalami penderitaan. Namun kalau kita melihat di dalam pasal yang keempat ini, rupanya sahabat-sahabat Ayub, yaitu salah satunya adalah Elifas, yang kemudian juga Bildad dan Sofar. Rupanya mereka ini adalah teman-teman Ayub yang merasa diri mereka mengetahui tentang apa yang terjadi. Sehingga mereka menghakimi Ayub. Mereka berkata, di mana orang yang jujur dipunahkan? Dikatakan pada ayat yang ke-7, saudara. Di mana orang yang tidak bersalah, tidak binasa? Saudara, jadi ternyata teman-teman Ayub ini, mereka menghakimi Ayub. Artinya ketika mereka melihat Ayub menderita, maka mereka seolah-olah jadi seperti Tuhan. Mereka tanda petik jadi Tuhan bagi Ayub. Mereka seolah-olah adalah orang-orang yang tahu apa yang terjadi. Sehingga mereka telah menghakimi Ayub yang tidak-tidak. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen tipe seperti Elifas? Berapa banyak orang-orang Kristen tipe seperti teman-teman Ayub ini? Ketika ada hamba Tuhan yang terkena masalah, ketika ada anak Tuhan yang tertimpa tragedi atau tertimpa kesusahan, maka kita serta-merta berpikir dan kita mengeluarkan sebuah pernyataan, wah itu pasti ada dosa. Kalau orang itu nggak ada dosa, nggak mungkin dia hidup susah. Kalau dia hidup benar, nggak mungkin dia hidupnya tidak diberkati. Saudara, terkadang kita ini menjadi seperti Tuhan. Kita sok tahu, Bapak Ibu. Kita seperti orang yang seolah-olah kita mengetahui apa yang terjadi, yang dialami oleh seseorang. Saudara, mari jangan pernah kita menjadi tanda petik seperti Tuhan. Ingat, firman Tuhan memberikan sebuah pernyataan, jangan kita menghakimi jikalau kita tidak dihakimi. Saudara, mungkin hari ini Anda berkata orang itu punya dosa, orang itu mungkin punya kesalahan. Ya, seringkali kita melihat seseorang dari masa lalunya, dari apa yang ada pada hidupnya. Belum tentu, saudara, apa yang terjadi pada hidup seseorang itu karena semata-mata adanya dosa. Saudara, memang ada kalanya orang yang berbuat dosa ia mendapatkan hukuman, tetapi kita harus tahu ada pula orang-orang yang menderita karena memang ia sedang diproses, di mana ia memasuki apa yang namanya ujian dari Tuhan. Saudara, bagaimana jika pada waktu itu kita hidup di era Yusuf, ketika Anda melihat Yusuf di penjara, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di dalam cara pandang kita tentang Yusuf? Pasti waktu itu kita sudah menghakimi. Yusuf memang orang yang brengsek, orang yang gak baik. Mungkin dia orang yang telah melakukan kecemaran terhadap istri Potifar. Saudara, kalau kita melihat Yusuf di penjara, apa yang ada di benak kita? Pasti kita juga akan menghakimi Yusuf. Ternyata kita tidak tahu Yusuf sedang masuk di dalam lembah penderitaan karena memang dia harus menjalani apa yang memang menjadi proses dalam kehidupannya. Saudara, ingat baik-baik,
Kita tidak pernah tahu proses seseorang, bagaimana Tuhan sedang membentuk, bagaimana Tuhan sedang menguji seseorang. Kita nggak tahu. Mari biarkan setiap orang ada di dalam prosesnya Tuhan. Ingat, ketika seseorang ada di dalam prosesnya Tuhan, kita harus sadar bahwa mungkin apa yang sedang ia jalani merupakan agenda dari Tuhan. Bagaimana proses hidupnya belum selesai. Ingat, cerita hidupnya belum kelar. Mari jangan sok jadi Tuhan, saudara. Belum tentu hidup kita lebih baik dari orang-orang yang kita hakimi. Belum tentu kelakuan kita lebih benar dari orang-orang yang kita anggap mereka melakukan pelanggaran atau dosa dalam hidupnya. Saudara, mari belajarlah, takutlah akan Allah. Ketika kita melihat seseorang mengalami kesusahan, tertimpa musibah, apapun juga, mari belajar stop menghakimi orang lain. Seharusnya Anda menjadi orang-orang yang memiliki hati untuk mendoakan. Dan Anda berdoa bagi orang-orang yang kesusahan, yang mengalami kesulitan. Anda berdoa agar Tuhan melakukan rancangannya yang baik, agar Tuhan memberkati dia. Saudara, mana yang lebih mulia? Anda mendoakan seseorang yang ketika ia mengalami musibah, atau Anda menghakimi dia dan Anda berkata, ia pasti punya kesalahan, ia pasti berbuat dosa di hadapan Tuhan. Saudara, mari hari ini jangan seperti sahabat Ayub. Ternyata mereka adalah orang-orang yang suka menghakimi, dan di mata Tuhan mereka telah melakukan kesalahan. Saudara, kalau kita melihat akhir hidup Ayub, ternyata kemudian kita menyaksikan dalam kisah Ayub, Ayub dipulihkan 2 kali lipat setelah ia mendoakan ketiga sahabatnya. Ternyata di mata Tuhan, Elifas, Bildad, dan Sofar melakukan sebuah kesalahan di mata Tuhan. Kiranya renungan ini menyadarkan kita, ingat Bapak Ibu, ketika kita melihat sesuatu atau peristiwa, jangan kita jadi seperti Tuhan, seolah-olah kita ini tahu segala sesuatu. Ingat, kita ini terbatas. Hanya Tuhan yang tahu hidup seseorang. Hanya Tuhan yang tahu rancangan apa yang Dia lakukan terhadap seseorang. Mari biarlah kita belajar tidak menghakimi orang lain. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat kita. Puji Tuhan. Shalom.